YouTube semuanya, selamat bertemu kembali dengan Sapa Mama Ke channel di sini. Dalam kesempatan ini, Mama Ke akan menyapa dulu sobat semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, diberikan anak soleh yang soleha, soleh dan soleha, dan dimudahkan jodohnya untuk yang belum berjodoh, dimudahkan rezekinya. Oke sobat YouTube semuanya, kali ini kita akan membahas kembali terkait dengan pabrik atau dunia garmen. Kemarin ada yang bertanya, yaitu apa saja tugas sewing, apa saja tugas cutting. Nah, sekarang kita akan bahas kali ini adalah tugas dari departemen cutting yang bekerja di bagian cutting di sebuah perusahaan garment. Nah, di dalam departemen cutting itu biasanya mereka itu menerima kain itu dari gudang kain. Nah, mereka tentunya menerima kain itu adalah kondisi yang sudah di QC. Semisalkan mereka ada menemukan atau menerima kain yang belum di QC, mereka sudah sepantasnya untuk cross check kembali dengan QC. Nah, tugas dari operator cutting di sini tentunya adalah memotong kain yang diterima dari gudang kain. Nah, yang melakukan pengebonan kepada gudang kain di sini adalah biasanya bagian administrasi dari departemen cutting tersebut, yaitu bagian ADM. Biasanya mereka akan menerima data dan mereka menerima schedule dari planning. Jadi setelah apa saja yang berjalan, kainnya pakai item apa, warnanya apa, mereka ada data detail terima dari gudang kain yang tentunya yang di order oleh ADM cutting. Nah, sudah pastinya di dalam cutting pun ada operator, ADM, ada pengawas, ada supervisor di sini. Nah, bagian cutting di sini yang seperti tadi kita bahas adalah memotong kain. Memotong kain di sini biasanya mereka itu ada memakai pola ya, marker, biasanya taruh di atasnya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ada badan depan, ada badan belakang. Kalau celana tergantung modelnya juga. Terus kalau misalkan jaket ada tangannya, ada bagian juga hood. Nah, mereka itu tentunya memiliki kemampuan juga, tidak hanya sekedar potong atau memotong saja. Ada juga bagian numbering. Nah, tapi ada beberapa perusahaan yang pakai sistem numbering, ada juga yang tidak pakai sistem numbering. Nah, di sini ada pertanyaan, apa saja sih suka dukanya sebagai operator cutting? Nah, di sini biasanya sebagai operator cutting itu akan sedikit memiliki masalah jika kain yang akan dipotong itu adalah shading. Shading di sini adalah warnanya tidak sama antara roll-rollan kain yang satu dengan roll-rollan kain yang lainnya. Nah, biasanya di sini sebagai bagian dari orang cutting, mereka akan kembali diskusi dengan pihak terkait. Jadi ini mau dipotong atau boleh atau tidak, bayarnya approve atau tidak. Nah, biasanya kita akan suggest ke dari departemen yang terkait, biasanya merchandiser atau QC. Nah, mereka akan sebagai operator cutting akan melakukan instruksi yang sudah disampaikan, itu dipotong atau tidak, begitu. Nah, yang numbering di sini itu setiap panel, setiap bagian itu di numbering. Contohnya kalau jaket biasanya akan menemui panel yang berbentuk ada tangan, ada badan depan, ada badan belakang, ada waistband, ada juga untuk cuff ya. Untuk cuffnya itu biasanya kalau memang itu harus ada sambungan, potongannya biasanya berbeda tergantung polanya di situ. Kalau memang itu misalkan pakai zipper ya, mereka akan pakai
plaket. Kalau misalkan ada kerah, mereka ada pakai kerah. Bagiannya berbeda-beda dan biasanya numberingnya pun dilakukan, ada yang setiap panel itu biasanya berbeda-beda. Nah, kenapa demikian? Karena dengan adanya kita numbering di dalam panel itu pun akan, kalau di saving misalkan ada yang hilang atau apa, itu akan dengan gampang mencarinya. Dan misalkan kalau temennya yang satu tidak ada, number yang satu lagi bisa saja mereka dipisah seperti itu. Nah, kalau misalkan mereka ada reject atau apa, mereka akan mencari kain yang sama dengan yang pasangannya tidak ada tersebut. Hal ini untuk menghindari shading atau menghindari kualitas warna yang tidak bagus. Karena kalau misalkan kita sebagai pembeli pun misalkan ada badan depan yang di depan sini kanan kiri berbeda warnanya, itu akan tidak bagus sekali. Mungkin itu yang terkait dengan tugas operator cutting. Nanti jika ada yang kurang atau ada yang perlu kita sharing lagi. Jadi di sini kita mohon maaf, bukan istilahnya mengajari atau apa. Jadi kita di sini adalah sharing and caring. Semoga bermanfaat juga. Nanti ada pertanyaan bisa lagi diajukan pertanyaannya lewat komentar-komentar yang ada di channel YouTube Sapa Mamake. Demikian dari Sapa Mamake. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan dan pertolongan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kami ucapkan selamat pagi, siang, sore, malam untuk yang beragama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bye.